Selamat datang di podcast kali ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu sejarah kelapa sawit di Indonesia. Dari awal mula diperkenalkan hingga akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Menarik sekali, bukan? Betul sekali. Kelapa sawit memang memiliki perjalanan yang sangat panjang di Indonesia. Seringkali kita dengar bahwa kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor terbesar. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana kelapa sawit bisa sampai menjadi tanaman komersial yang mendunia seperti sekarang ini. Iya, banyak orang mungkin berpikir bahwa kelapa sawit itu sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, padahal sebenarnya tanaman ini baru masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-20. Jadi bagaimana kelapa sawit bisa masuk ke Indonesia ya? Sumber pertama yang bisa dibilang membawa kelapa sawit ke Indonesia adalah pihak Belanda. Mereka memperkenalkan tanaman ini pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1911. Tapi, tanaman ini awalnya hanya ditanam di daerah yang terbatas, seperti di Sumatera dan Kalimantan. Wah, jadi bukan tanaman asli Indonesia ya. Lalu bagaimana kelapa sawit bisa berkembang pesat di Indonesia, terutama setelah Belanda memperkenalkan tanaman ini? Benar. Pada awalnya, kelapa sawit memang hanya menjadi tanaman percobaan di beberapa perkebunan besar milik Belanda. Namun, seiring waktu, tanaman ini mulai berkembang karena Indonesia memiliki kondisi iklim yang sangat mendukung untuk pertumbuhannya. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mulai melihat potensi besar dari kelapa sawit sebagai tanaman komersial. Jadi ini juga ada kaitannya dengan kebutuhan pasar internasional karena kelapa sawit sangat dicari untuk minyaknya, terutama di industri makanan dan kosmetik. Tepat sekali. Indonesia menyadari bahwa kelapa sawit bisa memenuhi kebutuhan pasar global yang semakin meningkat, terutama untuk produk-produk berbasis minyak nabati. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman minyak lainnya, seperti kedelai atau bunga matahari. Nah, berbicara soal hasil yang lebih tinggi, apa yang membedakan kelapa sawit dengan tanaman minyak lain dari segi produktivitas? Salah satu keunggulan utama kelapa sawit adalah hasil minyaknya yang jauh lebih banyak per hektar dibandingkan dengan tanaman lain. Jika kita bandingkan, kelapa sawit bisa menghasilkan sekitar 3 hingga 5 ton minyak per hektar. Sementara kedelai misalnya hanya sekitar 0,5 ton per hektar. Ini membuat kelapa sawit jadi pilihan yang lebih ekonomis dan menguntungkan. Tidak heran jika akhirnya kelapa sawit menjadi sumber pendapatan utama. Tapi, tentu saja ada banyak pro dan kontra mengenai kelapa sawit kan. Dari segi ekonomi pasti banyak keuntungan, tetapi ada juga dampak lingkungan yang cukup besar. Benar banget. Di satu sisi, kelapa sawit memang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Sekarang, Indonesia adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, menyumbang sekitar 60% dari total produksi global. Namun, di sisi lain, ada masalah lingkungan yang tidak bisa diabaikan, seperti deforestasi dan kerusakan habitat satwa liar. Masalah lingkungan ini sering menjadi perdebatan. Banyak pihak yang menyarankan agar Indonesia fokus pada kelapa sawit berkelanjutan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kelapa sawit berkelanjutan? Kelapa sawit berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Itu melibatkan praktek-praktek seperti menghindari pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, memastikan hak-hak buruh dilindungi, dan juga memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit dikelola dengan cara yang ramah lingkungan.
Menarik. Jadi, dengan adanya kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan ini, bagaimana industri kelapa sawit di Indonesia meresponsnya? Banyak perusahaan besar sekarang sudah mulai beralih ke praktek berkelanjutan dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO. Hal ini bisa membantu memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia di mata dunia, sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global. Tentu saja ini penting untuk memastikan bahwa kelapa sawit tetap menjadi komoditas yang berharga dan ramah lingkungan. Tapi kalau kita bicara soal pendapatan devisa, bagaimana kelapa sawit berkontribusi pada perekonomian Indonesia? Kelapa sawit memang merupakan salah satu sumber devisa terbesar Indonesia. Selain ekspor minyak kelapa sawit, produk olahan seperti CPO, crude palm oil, dan biodiesel juga memberikan kontribusi besar. Bahkan, sektor ini mendukung lebih dari 4 juta pekerja di seluruh Indonesia. Itu artinya, jutaan orang menggantungkan hidupnya pada industri kelapa sawit. Itu angka yang luar biasa. Tapi, apakah ada tantangan besar dalam mempertahankan posisi Indonesia sebagai penghasil utama kelapa sawit dunia? Salah satu tantangan terbesar adalah fluktuasi harga pasar global. Jika harga minyak kelapa sawit turun, dampaknya bisa sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, ada juga tantangan terkait dengan isu lingkungan dan keberlanjutan yang harus terus diperbaiki agar tidak mengancam masa depan industri ini. Menarik sekali. Jadi, kelapa sawit memang punya banyak peran penting, baik dari segi ekonomi maupun tantangan yang harus dihadapi. Apa harapanmu untuk masa depan kelapa sawit di Indonesia? Harapan saya adalah agar kelapa sawit bisa terus berkembang dengan cara yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan begitu, Indonesia bisa terus memanfaatkan potensi besar kelapa sawit sambil memastikan bahwa generasi mendatang tetap bisa menikmati manfaatnya. Setuju banget. Semoga masa depan kelapa sawit Indonesia semakin cerah dan berkelanjutan. Terima kasih telah berbagi wawasan hari ini.